Jokowi yang melakukan berbagai kunjungan setiap pekan itu setidaknya ada satu kali kunjungan. Kunjungan terakhir itu dilakukan di Banjarnegara, Mas Ersu, yaitu pada tanggal 6 Januari yang lalu. Tapi ternyata itu masih terus dibicarakan. Kenapa? Karena ada media lokal setempat yang menyebut dia masih sebagai presiden, gitu, sebagai Hmm. judul dari beritanya. Dan kemudian akhirnya orang mencari tahu apa yang terjadi di sana sih begitu. Apakah betul Pak Jokowi di sana masih diulukan bagaikan presiden dan juga bagaimana dia diperlakukan gitu ya. Dan akhirnya orang mencari Instagram dari Polres Banjarnegara dan ternyata memang betul. Nanti kita bacakan ya sedikit saja narasi mengenai bagaimana mereka melakukan apel persiapan karena Pak Jokowi ini mau datang. Jadi persiapannya hampir mirip kalau seandainya presiden itu mau datang ketika Jokowi masih menjadi presiden, Iya, dan iya. itu diberi judul sebagai temu kangen Jokowi dengan warga begitu, Mas Yersu. Nah, ini biaya negara yang harus dikeluarkan berapa nih, sekian banyak sampai ratusan aparat satuan gitu yang kemudian harus bertugas pada hari di mana Jokowi berkunjung ke Banjarnegara, padahal di sana hanya untuk melihat semacam bank sampah, cara pengolahan sampah begitu, Mas Hirsu. Kalau negara berani mengeluarkan uang, artinya adalah berapa uang itu akan bermanfaat dan kemudian impact-nya berapa pemasukan yang akan negara dapatkan begitu kan. Jadi antara yang dikeluarkan dan apa yang masuk itu kan seharusnya seimbang, bahkan positif dan menjadi lebih besar. Tapi dalam hal ini kita melihat saja nanti. Oke, yang lain, kabar yang lain apa ya? Oh ya, berkaitan yang kemarin pagar misterius itu ya. Nah, pagar misterius di Tangerang ya, di kawasan pantai utara Banten itu. Sekarang Menteri KKP akhirnya juga bicara bahwa kalau itu memang menyalahi aturan ya itu akan dibongkar. Tapi normatif sih omongannya. Tapi kalau kalau mereka sudah ada izinnya ya diperbolehkan dan sebagainya. Saya kira bukan soal izin ada atau tidak, tapi bahwa kemudian yang kalau toh ada izin itu konyol karena pemagaran itu membuat para nelayan terus ya budidaya ikan di situ juga jadi terhalang, terganggu gitu ya. Dan kalau itu kemudian diberikan izin, menurut saya itu menjadi masalah. Dan kalau nggak ada izin ya lebih masalah lagi. Luar biasa memang ya, Mas Hertul. Mungkin kita perlu juga bahas ini soal Tom Lembong. Mungkin banyak nih pemirsa yang menjadi follower Gitu ya, ya. Pak Tom Lembong ya. Tadi malam dia baru saja mengunggah sebuah postingan, sebuah narasi di akun Instagramnya, dan ini menarik, Mas Hertul. Kita tahu pekan yang lalu Anies Baswedan, ya sahabat dari Tom Lembong, baru saja mengunjungi Tom Lembong, dan itu pertama kalinya dia diperbolehkan mengunjungi. Ini kenapa nih kejaksaan melunak begitu ya? Kalau menurut Tom, dia juga menarasikan bahwa selama ini yang boleh berkunjung adalah hanya penasihat hukum atau pengacara gitu ya, hanya tim hukumnya dan juga keluarga saja. Tapi ini kemudian sekarang gitu sahabat sudah boleh berkunjung dan nggak main-main, cukup lama, lebih dari 1 jam gitu bertemunya, dan itu ada juga penjelasan dari Anies. Dan yang menarik juga, Mas Ensu, menjadi sorotan teman-teman wartawan juga, dia mengirimkan ke saya sebuah berita bahwa Jaksa Agung Muda, 2 orang Jaksa Agung Muda, kalau tidak salah Jampidum dan Jamtun, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara gitu ya, pada sekitar 2 hari yang lalu itu bertemu dengan Presiden. Jadi dipanggil oleh Presiden ke istana, dan ini cukup menarik. Kenapa bukan Jaksa Agung yang dipanggil gitu ya? Ini apa informasi yang ingin digali oleh Prabowo terhadap 2 orang Jaksa Agung Muda tersebut? Yang mereka ini kan secara teknis ya, kalau Jaksa Agung itu masih secara kebijakan lah dia sebagai penentunya. Nah, ini 2 orang ini adalah pelaksana. Ini kira-kira apa? Apakah ingin mendengar kesaksian mereka, penjelasan mereka mengenai apa yang terjadi di dalam kejaksaan atau apa gitu? Apakah ada dampaknya, ada kaitannya dengan Tom Lembong? Mungkin kita bisa lihat ada kemungkinan hubungan antara keduanya. Dan juga satu lagi, Mas Hensu, ini ada sebuah postingan yang menarik dari Kementerian Pariwisata, di mana postingan tersebut memamerkan bagaimana pada hari libur hari Natal pada tahun lalu 2024 itu IKN mendapatkan kunjungan yang banyak sekali, yaitu ada 7.000 lebih wisatawan yang datang ke sana. Ini jadi tempat wahana wisata ya, bukan menjadi ibu kota begitu. Tapi di situ yang menarik, orang yang demikian banyak sampai ribuan
itu kemudian dipamerkan tapi nggak ada fotonya begitu ya. Oh. Ada yang diunggah malah justru foto dari Istana Garuda berikut dengan backgroundnya yaitu patung Garuda raksasa itu, dan itulah ternyata malah kemudian jadi ketahuan Mas Ersu, dikulik oleh netizen. Rupanya mereka dengan kalau arsitek itu mungkin ada aplikasinya untuk menghitung apa dan sebagainya, bagaimana ketahuan kalau ternyata bangunan di sana itu tidak asimetris antara kanan dan kiri, antara patung Garuda pun antara kanan dan kirinya tidak asimetris, istana yang dibuat tidak asimetris juga antara kanan dan kiri, begitu juga dengan letak tiang bendera, sumbu kebangsaan. Bagaimana kalau dilihat dari Memorial Park menuju ke istana tersebut, kemudian ada yang mengungkap bahwa sebetulnya rencana atau blueprint awalnya itu tidak seperti itu begitu. Ini menarik juga karena menjadi gunjingan selama 2 hari di medsos. Ya, kalau mau ngomongin bahwa pengunjung membludak itu yang difoto pengunjungnya, bukan istananya. Kalau istana kan udah banyak sekali. Jadi membuat orang wajar kalau orang curiga, soalnya kebiasaan kan. Dan kebiasaan ngibul itu kan menular ya, Mbak. Kalau orang udah biasa ngibul terus kemudian nggak sulit untuk dipercaya. Kalau ngomong benar kemudian orang nggak akan percaya. Nah, apalagi kemudian bergaul dengan orang tukang ngibul, lama-lama jadi tukang ngibul juga. Oke, mari kita diskusikan ini yang mana ya yang Mbak Agi menurut Mbak Agi paling menarik bulan. Yang mungkin sedikit saja soal agenda hari ini ya Mas Ersu, di mana acara ulang tahun PDIP rupanya dalam suasana kebatinan mereka tentunya prihatin begitu ya dengan pemeriksaan Hasto dan sebagainya. Begitu juga dengan kondisi ekonomi negara yang seperti ini begitu. Kalau yang sebelumnya kan diadakan meriah banget, kita masih ingat ya. Sebelumnya diadakan di Kemayoran, kemudian ada defile begitu, ada upacara petani memakai caping dengan bentuk seragam, tulisan dan baju seragam dari seluruh Indonesia. Tapi kali ini hanya akan diadakan di sekolah partai di Jakarta Selatan begitu, dan juga katanya tidak akan memanggil atau mengundang Pak Prabowo, tidak mengundang Pak Prabowo. Biasanya acara ulang tahun partai seperti Golkar, Nasdem dan sebagainya itu kan kepala negara diundang. Dalam hal ini mereka melakukan hanya acara internal, walaupun kita tahu Prabowo sudah kembali ya dari Malaysia sesudah bertemu dengan Anwar Ibrahim gitu. Jadi kalau kita melihat ini mereka sepertinya sedang prihatin betul karena ada pernyataan dari Roni Talapesi, kuasa hukum dari Hasto, juga tim hukum dan sekaligus ketua dari DPP PDIP, yang mengatakan bahwa Hasto itu akan ditahan sebelum mereka mendapatkan informasi itu. Hasto akan ditahan sebelum Kongres yang akan berlangsung bulan April 2025. Dan Hasto sendiri juga menyatakan bahwa dia akan datang pada pemeriksaan KPK sesudah ulang tahun partai ini pada tanggal 13. Katanya rambutnya sudah dicat hitam, jadi udah apa ya maksudnya rambutnya udah dicat hitam? Mungkin sudah siap gitu, sudah bertemu dan kemudian bertemu dengan media sudah lebih ganteng lah begitu Hasto. Apa sih urusannya sih kok di bawa? Ya betul, saya juga heran ada apa hubungannya antara rambut begitu ya, tapi ya Hasto ini kan suka melucu atau mungkin biasanya dia lontarkan kepada circle dekatnya, tapi ketika dia ungkapkan itu kepada media apa ya ini maksudnya begitu ya. Tapi itulah yang terjadi di PDIP Mas Elsi. Oke, mari kita bahas topik yang Pak Jokowi kali ya, karena Pak Jokowi yang ramai banget yang kemarin heboh tentu soal foto besar Pak Jokowi di Polresta yang sudah diturunkan ya hari Selasa kemarin sudah diturunkan Mbak, tanggal 7 kemarin gitu. Dan memang kelihatannya Pak Jokowi sendiri merasa masih jadi presiden, dan mungkin orang-orang seputarnya situ masih juga nganggep dia Pak Presiden. Buktinya seperti yang Anda sampaikan tadi, pengawalan ketika berkunjung ke Banjarnegara itu ternyata ya mirip-mirip pengamanan presiden. Saya nggak jadi bertanya-tanya apakah hal yang sama dilakukan juga ketika Pak Jokowi mengunjungi beberapa kabupaten di Jawa Tengah kan, sebelumnya sempat Wonosobo dan sebagainya, berkeliling itu. Apa seperti itu ya? Kalau masih seperti itu ya benar seperti Anda katakan tadi, terlalu mahal ini. Memang ada pengamanannya, tetap seorang mantan presiden itu di mana-mana juga, bukan hanya di Indonesia, itu memang tetap mendapat pengamanan yang bakat, tapi ya standarnya nggak seperti seorang presiden gitu. Kalau yang tadi Anda sampaikan ini menurut saya ya sedikit di bawah presiden gitu ya, nggak kan.
Mas Ersul, kita kan tahu bagaimana kalau Pak SBY begitu ya dengan tim volinya Lavani begitu, itu kan ada bisnya yang dibuat bis itu senyaman mungkin, bis mewah gitu ya untuk para pemainnya gitu, dan mereka melakukan jalan darat apa Pak SBY pernah menemani apa dan sebagainya. Ya memang ada mereka menyewa semacam itu ya, for rider seperti itu supaya mereka bisa apa namanya tidak terpisah melakukan konvoy. Tapi tidak ada yang pengamanan yang segitunya gitu ya. Nah ini coba kita lihat, ini media setempat, ini medianya apa nih, binekanusantara.id misalnya. Ini ramai Mas Ersul di medsos karena dia sepertinya salah atau sengaja ya, karena ini judul loh. Dan ketika sudah ramai di medsos, saya lihat tadi malam itu judulnya masih tetap sama, belum diganti, belum ada koreksi atau ralat. Jadi judulnya adalah Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Oke, menarik ini terus. Jokowinya. Dan kalau kita melihat Instagram dari Polres Banjarnegara, ini di situ diunggah beberapa foto bagaimana mereka melakukan apel kesiagaan ada di lapangan gitu ya, dan beberapa foto yang ini tulisannya mungkin perlu, narasinya perlu saya bacakan seperti ini Mas Hirsu. Persiapannya dalam menyambut Pak Jokowi. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan temu kangen Insinyur Joko Widodo dan warga. Wah, luar biasa, namanya temu kangen. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas temu kangen Bapak mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo di Desa Kasip, Kecamatan Wonodadi, Banjarnegara, Senin. Oh, saya tahu desa ini karena saya dulu KKN-nya ada di Banjarnegara. Dan kemudian dikatakan pengamanan diawali dengan apel AAP, kemudian dilanjutkan pengamanan. Selain itu sebelum kedatangan Insinyur Haji Joko Widodo di tempat yang akan dikunjungi dilakukan sterilisasi. Petugas, metal detektor, inspection mirror, dan anjing pelacak K9 menyisir seluruh tempat yang akan digunakan. Wah biasa Mas Yesus, semuanya semua alat dan daya upaya dikerahkan gitu ya. Dan kemudian di situ juga disebutkan juga sterilisasi dilakukan sebagai pemenuhan SOP, standard of procedure ya, sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk memastikan tidak ada benda yang membahayakan. Jadi padahal Pak Jokowi setiap hari menerima puluhan orang begitu di lokasi kediamannya begitu, dan tidak ada kehenan apa dan sebagainya. Jadi ini ya kita bisa katakan ini lebay nggak sih begitu ya, ataukah ini memang sengaja seperti proyek begitu ya? Kemudian, atau malah jangan-jangan gini Mbak, karena banyak sekali orang yang marah dan jengkel pada Pak Jokowi, jadi hati-hati begitu. Ya kan? Kalau bukan di areanya sendiri maka harus berhati-hati gitu ya kalau keluar dari Solo begitu, karena kalau di kediamannya sendiri pengamanannya tidak seketat ini. Nah, Kapolres Banjarnegara AKBP R Budi Santoso SH SIK MH mengatakan pengamanan kegiatan dilakukan guna mengantisipasi kerawanan gangguan Kamtibmas. Wih, luar biasa nih, biasanya kata-kata ini digunakan kalau seandainya presiden datang. Jadi menteri datang saja tidak seperti ini. Akan ada gangguan Kamtibmas apa dan sebagainya. Sehingga perlu dilakukan upaya preventif guna mencegah gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Dia mengatakan seperti itu. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan bersama serta instansi terkait untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut. Ini luar biasa nih ya, yang berikutnya kalimatnya. Kita libatkan personel gabungan, baik itu reskrim, lalu lintas, samapta, intelijen, provos, serta berbagai instansi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Menurut dia, pengamanan dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Sedikitnya ada 191 personil melakukan pengamanan dan pengawasan untuk melakukan tindakan awal apabila ada kejadian yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas. Ini luar biasa loh ya. Yang lainnya ini polisi ya, 191 itu polisi saja itu ya. Nah, dari itu berarti yang dia sebutkan tadi ya Mas Hersu. Ya, polisi semua kan itu. Polisi dari unit reskrim ya, dari unit lalu lintas, samapta, intelijen, provos dan sebagainya. Kita tidak tahu dari satuan yang lain gitu ya. Tapi kalau kemudian saya lihat Mas Hersu, sebenarnya berapa sih ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden begitu ya, berapa yang dikerahkan begitu. Ini saya menemukan sebuah berita di Media Hub Humas Polri. Di situ juga Polres Purbalingga menyiapkan 239
239 personel untuk mengamankan jalur yang dilewati Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja. Ini bulan Januari 2024. Jadi ternyata ketika dia masih menjadi presiden itu jumlahnya dikerahkan 239 personel gitu ya. Nah sementara kalau ini 191, nggak beda banyak berarti Mas. Ya, Betty lah ya. Ya, beda tipis begitu ya. Jadi anggaran keamanannya bagaimana ya? Kita kan perlu mempertanyakan itu. Ya, itu gitu. APBN loh ya, itu duit negara loh ya itu ya. Duit negara, ini bukan duit Pak Kapolres begitu kan. Dan kemudian impact-nya apa untuk negara ini dengan kunjungan Pak Presiden itu? Kita tengah berhemat, kita tengah prihatin saat ini. Duit negara harus dihemat-hemat ya untuk sesuatu yang sangat penting. Kalau Pak Jokowi memang akan melakukan kunjungan seperti ini, ya silahkan mengeluarkan uang sendiri untuk pengamanan, begitu kan. Seharusnya seperti itu, walaupun ada sekian persen negara tetap harus bertanggung jawab terhadap keselamatan mantan presiden ya. Tapi nggak seperti ini juga lah, gitu. Sampai K9, sampai apa, dikerahkan, begitu ya, untuk menjaga ini. Saya rasa belum termasuk acara penyambutan di lokasi, bagaimana Pak Camat begitu, terus kemudian Pak Lurah, Kepala Desa, ibu-ibu juga dikerahkan, kita lihat di tempat lain itu anak-anak pun juga dikerahkan gitu dan sebagainya. Ini sumber daya kalau kita melihat yang dikeluarkan gitu, yang kemudian kita tidak tahu hasilnya ini apa, seberapa besar negara mendapatkan keuntungan dari peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini yang melibatkan Jokowi ini, tapi ini tetap dilakukan. Saya yakin ini akan terus berlangsung ya Mas Dery. Ya, makanya kita jadi paham sekarang ya kenapa Pak Jokowi all out banget memenangkan memenangkan Lutfi dan Pak Yasin dan kemudian di Solo, karena memang itu lahan bermainnya Pak Jokowi di situ-situ aja gitu. Dan saya kira kalau di Jakarta Pak Jokowi nggak mungkin berani belusukan seperti itu lagi sekarang nih. Kalau kemarin yang menang Ridwan Kamil, kita bisa bayangkan bagaimana akan melakukan belusukan di Jakarta, apalagi dia mantan gubernur DKI Jakarta. Iya. Oke, jadi masih terus main presiden-presidenan ya Pak Jokowi ini ya Mbak ya. Iya betul, masih mirip-mirip 3 periode tipis-tipis begitu ya. Iya. Oke, kita ganti ke topik berikutnya ya. Oke, Mbak Agi, kita pindah topik ya. Tadi kan Anda janji ngomongin soal Tom Lembong ini banyak, saya juga lihat di Instagramnya ramai banget sampai ribuan orang yang berkomentar ya. Memang kayaknya ini jadi apa ya? Jadi kesayangan banyak orang juga rupanya Tom Lembong ini ya. Iya Mas Ersu, jadi ternyata banyak juga yang memantau kasus dari Tom Lembong ini, sehingga kalau kita lihat tadi malam itu 2 jam saja sudah ribuan Mas Ersu itu yang berkomentar ya. Dan hampir tidak ada itu yang tidak mendoakan atau menyayangkan, bahkan mereka mengatakan baru sekali ini saya melihat postingan dan saya menangis dan sebagainya begitu. Jadi beberapa hari lalu ya, pekan yang lalu itu kan Anies Baswedan mengunjungi Tom Lembong di tahanan, dan kalau tidak salah sekitar 1,5 jam lah menurut Anies begitu. Dia bertemu dengan Tom Lembong dan dia memberikan berdiskusi, memberikan penguatan ya, dan dia membawa buku untuk dibaca oleh Tom gitu, karena itu permintaan dari Tom. Biasanya kan memang dia orang yang sangat suka membaca buku begitu. Dan kemudian ini ada penjelasan dari dia Mas Ersu, ini sedikit sih penjelasannya, hanya beberapa kalimat saja, mungkin kita bacakan ya. Ini narasi dari Tom Lembong yang ada di Instagramnya. Terima kasih yang dalam pada sahabat dekatku Pak Anies Baswedan atas kunjungannya minggu lalu dan atas kado buku yang super menarik. Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan. Prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung. Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung. Sudah tidak sensitif lagi. Artinya masa penyidikan sudah selesai ya Pak Tom. Toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV. Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita. Saya terus mencintai Indonesia dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia. Yang berikutnya dia menulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sama isinya seperti yang tadi dia ucapkan dalam bahasa Indonesia. Dan yang menarik Mas Hersun,
sambutan netizen. Ini ada tulisan ininya juga. Nah, selain yang tadi ditulis di Instagram, ada tulisan tangannya juga. Yang sebagaimana kita pernah lihat juga, dia pernah sebelumnya menulis tangan seperti ini. Tulisannya rapi, begitu ya. Ini kalau orang yang mendalami ilmu tentang membaca tulisan tangan ini bisa tahu nih karakternya seperti apa. Nah, kita bacakan sedikit Mas Yesu komen dari netizen. Mereka mengatakan, Pak Tom kuat terus Pak, keadilan akan menemukan jalannya, bismillah. Ini dari Ciki Fauzi, anaknya Ikang Fauzi ini. Pak Tom, we all miss your presence to accompany Abah, to support him, to create a better of Indonesia, bla bla, dalam bahasa Inggris ya. Stay strong ya Bapak. Semangat Om Lembong, tutur bahasa yang sangat sopan meskipun diperlakukan tidak adil. Salam hormat Pak Tom. Wah, ini banyak sekali yang mendoakan Mas Ersu, dan tampaknya diliputi kesedihan ya kata-kata dari netizen ini. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas perjuangan Bapak dan Pak Anies untuk Indonesia. Terima kasih untuk tetap mencintai negeri ini Pak. Maafkan kami, maafkan pula semua pendukungmu yang hanya mampu mendoakan. Semoga ada keajaiban untuk Bapak. Pak Tom, salam hormat dari Norwegia. Tetap semangat dan yakin bahwa keadilan akan menemukan jalannya. Sehat-sehat Pak Tom, kami akan selalu bersama dengan Pak Tom dan Pak Anies. Kemudian sosok yang luar biasa ini, mereka adalah orang-orang yang punya pemikiran luas. Semoga Pak Tom segera mendapatkan keadilan dan juga diberikan keteguhan hati selama menghadapi ujian ini. Masih banyak lagi netizen bisa melihat sendiri ya. Tapi kalau kita lihat, ini nuansanya masih ke Pak Jokowi loh Mas Irsu. Karena bagaimana dia akan ditetapkan, dia mulai Tom Lembong ini mulai terbuka bahwa dia diperiksa begitu ya pada awal Oktober kalau kita melihat jejaknya begitu pada awal Oktober, dan kemudian diperiksa 4 kali dan ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 29 Oktober. Ketika mulai diperiksa tanggal 8 Oktober kalau tidak salah, itu masih Jokowi di akhir masa pemerintahannya, dan dia masih sangat aktif sekali sampai last minute begitu, sehingga tidak heran kalau kemudian orang ini melihatnya sebagai salah satu pekerjaan dari rezim Jokowi, dan sekarang sisanya ini masih ada sampai sekarang. Nah, orang-orang bertanya, netizen bertanya, kok sepertinya ada sesuatu yang melunak di kejaksaan gitu terhadap kasus Tom Lembong ini. Apakah Tom Lembong akan segera dibebaskan? Begitu. Ya, kalau dibebaskan kan enggak kan, kasusnya ini sudah pra-peradilan segala macam udah lewat ya. Ini nanti bebas tidaknya itu di pengadilan, bukan di kejaksaan. Kemudian apa kalau tiba-tiba meng-SP3 kan gitu ya, kita nggak tahu sebenarnya. Kalau toh nantinya kemudian katakanlah dia divonis karena memang sudah ditarget gitu, kita memasukkan dia dalam kategori apa? Sebagai koruptor atau sebagai tahanan politik? Karena kan kalau tahanan politik itu akan ada amnesti yang rencananya direncanakan oleh Pak Prabowo. Mungkin itu bisa gitu ya. Jadi ya, tapi kalau di publik ya framing, jadi dia di frame publik melihat dia tahanan politik gitu ya, bekas politik. Tapi yang dikenakan deliknya adalah delik korupsi yang sampai sekarang pun banyak orang bingung sebenarnya korupsinya itu apa kan gitu. Bukan hanya kita biasa, DPR pun juga pada bingung kan pada kemarin. Iya, semua fraksi di DPR ini mereka kecewa dengan penanganan ini, dan kemudian malah justru Gerindra yang mengatakan jangan sampai ini malah membuat Pak Prabowo seperti seorang bermain politik dan melakukan penyanderaan terhadap hal ini. Dan pada Selasa 7 Januari kemarin begitu, itu Pak Prabowo ini memanggil 2 orang jaksa agung muda atau Jampidum ini dan untuk pidana Jamdatun ya. Dan Jamdatun ini untuk tata usaha negara. Ini ada apa ya Pak Prabowo kok memanggil mereka berdua tanpa jaksa agungnya begitu ya Mas Hersu. Ini kan sesuatu yang teknis begitu. Mereka ini adalah jaksa-jaksa karir begitu ya, dan mereka yang tahu persis sebetulnya keadaan secara detailnya begitu ketimbang dari jaksa agung. Nah, ini kira-kira apa? Orang berspekulasi Mas Hersu, apakah mereka nanti akan ada penggantian jaksa agung dan mereka yang akan naik. Tapi ada juga yang berspekulasi bahwa Pak Prabowo ingin mendengar secara langsung dari mereka ini yang menangani berbagai perkara di kejaksaan begitu, yang kita tahu dari kejaksaan kan saat ini sedang menangani soal Harvey Muiz yang mereka akan banding apa dan sebagainya, dan juga soal Tom Lembong ini begitu. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak, tapi ini sesuatu yang
sesuatu yang kita patut untuk perhatikan begitu ya. Yes. Kenapa bukan jaksa agung begitu yang dipanggil, tapi ada 2 orang di bawahnya yang dipanggil tanpa ada jaksa agung di situ. Yes, oke. Nah, kita masuk ke topik terakhir ya, Mbak Agi. Ini topik yang terakhir Mas Ersu bisa senyum-senyum ya. Kita melihat berita ini sebenarnya kita memberitakan apa yang terjadi di media sosial gitu. Dan ini menarik banget karena ada postingan dari Kementerian Pariwisata ya Mas Ersu. Narasinya seperti ini Mas Ersu. Libur Natal kemarin, IKN jadi tujuan wisata populer banget gitu, pakai tanda seru. 7.300 orang datang dalam 2 hari loh, gitu. Tapi gimana sih cara seru dan aman buat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara? Simak tips, info, fasilitas kece, dan tentu saja aplikasi yang wajib kamu download di sini. Kemudian ada 4 foto begitu yang ikut diunggah di situ. Dan foto pertama ini adalah foto dari patung Garuda yang raksasa itu. Dan kemudian di depannya adalah Istana Garuda yang menjadi kantor dari Presiden, begitu Mas Ersu. Nah, ini yang kemudian ternyata malah menjadi sesuatu yang kalau menurut saya menjadi fatal gitu ya. Foto yang dilihat betul dari depan lurus begitu ya. Ini pemirsa bisa lihat, ternyata malah justru di-capture dan kemudian dihitung-hitung begitu oleh netizen. Unggahan pertama itu oleh Sally Pristin. Kalau kita melihat bio dari Sally Pristin ini, sepertinya dia seorang arsitek Mas Ersu ya. Dan dia mengatakan seperti ini, nggak bisa enggak, akan selalu ngelihat sumbu nggak simetris seharga triliunan rupiah ini. Belum lagi kalau dilihat dari Memorial Park. Hahaha, dia mengatakan seperti itu sambil menyertakan postingan dari Kementerian Pariwisata tadi. Terus kemudian, tapi ada yang menanggapi seperti ini, menanggapi Sally Pristin itu, pernah ada penjelasannya di mana gitu, YouTube kayaknya. Lokasi istana bergeser 7-9 meter dari desain awal. Jadi dari desain awalnya gitu bergeser, tapi orang Memorial Park-nya nggak dikabarin, jadi nggak ikut geser. Jadilah antara istana dan Memorial Park nggak lurus, jadi sumbu kompor alias meleot. Betul tidak ini informasi ini begitu sampai sedetil ini ya. Ini Fakit begitu nama di X-nya begitu. Mungkin kita bisa menanyakan kepada pemirsa, pada para arsitek atau malah otoritas IKN gitu. Betul nggak informasi ini ya? Yes. Yang ada yang menulis ini foto-fotonya banyak Mas Ersu. Bagaimana dari Memorial Park kemudian ada foto lurus dan kemudian di ujungnya itu ada patung Garuda yang besar itu ternyata memang melenceng sih Mas Ersu. Melencengnya cukup jauh begitu dan ini banyak sekali lah unggahan yang kemudian nambahin. Jangankan garis lurus, ini pepohonannya aja nggak simetris di kanan kiri. Ini soal kemarin juga dihitung nih sama netizen. Kesel, geser katanya begitu. Kemudian ada mengatakan, Prabowo, Assalamualaikum, permisi Pak Presiden, tolong dicek tanggapan masyarakatmu ini mengenai gedung IKN. Mungkin konsepnya kalau gundukan tanah dan pohon nggak sama kanan kiri, tinggal ditambahin aja ini ngeledek ya. Iya. Ada juga seperti ini Mas Ersu. Mereka menanyakan ini bisa jadi temuan atau tidak gitu ya hal seperti ini. Iya dong, ini kan dana APBN kan yang dipakai ini semua. Belum ada dana investor itu ya. Betul, jadi duit rakyat dan kita tahu sekarang kurasinya seorang arsitek loh ya. Yang sebagai kurator itu kan yang melakukan kurasi Pak Ridwan Kamil, Mas Ersu. Oh, Ridwan Kamil. Ya nggak apa-apa lah, dia nggak jadi gubernur Jakarta terus kemudian ngurusin ibu kota, kan malah naik kelas ya urusan ibu kota gitu. Sudah benar itu. Ngurusin pariwisata begitu ya sekarang. Ya oke. Tapi kan sebenarnya justru yang tadinya mau dipamerin itu bahwa itu bisa jadi destinasi wisata yang menarik kan gitu. Tapi ternyata yang disoroti malah hal yang berbeda. Dan apakah sejak awal memang ibu kota ini ditargetkan menjadi sebuah destinasi wisata atau sebagai ibu kota baru gitu ya? Harusnya kan menjadi ibu kota baru Mas Ersu. Tapi sekarang sepertinya bergeser karena memang bagaimana ya, kalau ibu kota baru itu kan harus ada seperti yang direncanakan, penduduknya harus ada, masa ibu kota kosong begitu kan. Sementara rencana yang tadinya ASN akan pindah mulai bulan Juli, Agustus, mundur ke September, mundur ke Oktober, mundur ke Desember, mundur ke Januari, dan yang terakhir pernyataan dari kepala otoritas IKN Pak Basuki Hadi Mulyono mengatakan sesudah Lebaran. Nah, kita tunggu sesudah Lebaran nanti apakah betul begitu ya. Ya Lebaran tahun berapa kan itu.
Oke, Mbak Aduh. Agi ya, memang ini Mhm. nggak ada habisnya bikin sensasi terus ya. Jadi ini Iya, yang ya. saya Ini bilang harga yang kebetulan. terlalu mahal, Mas Ersu, Ya, untuk membuat sebuah destinasi wisata gitu. Dan ini termasuk proyek PSN loh ya. Apakah ini yang nanti akan ditinjau lagi, walaupun ketika itu Pak ya. Prabowo mengatakan apa akan terus dilanjutkan begitu. Tapi melihat kondisi itu kan yang utama Untuk adalah orang rakyat dan makan negara. siang gratis saja itu lagi susah dan pakai duit pribadi Pak Prabowo, masa gak GKM lagi dilanjutin. Oke, selamat menikmati liburan di IKN bagi Anda yang memang masih mudah dikibulin gitu. Tapi bagi Anda yang berakal sehat, saya kira masih banyak tempat destinasi wisata lain. Kalimantan Timur banyak destinasi wisata, bukan hanya di IKN. Oke. Mhm. Oke, Mbak Agi, kita pamit ya. Sampai jumpa lagi. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum Salam akal sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.